warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Vivin Eka Yuliana. Saya CGB Angkatan 11 dari Kabupaten Rembang. Saya bekerja di SD Negeri Krikilan. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu saya akan mewawancarai dua kepala sekolah untuk mengetahui bagaimana beliau-beliau mengambil keputusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Lastari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak Lastari? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nggih Pak nggih. Nah, kebetulan ini Pak, di CGP ini saya ada tugas terkait dengan materi pengambilan keputusan, yaitu berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin nanti saya minta waktunya jenengan Pak tidak lama, mungkin hanya sekitar 15 menit untuk berbincang-bincang. Sekiranya jenengan berkenan untuk sharing selaku pimpinan di sekolah ini. Kemudian saya berharap nanti Pak Lastari juga bisa berbagi pengalaman kepada saya bagaimana dalam menyikapi ataupun mengambil keputusan dalam situasi yang dilematis. Kalau boleh tahu Pak Lastari sudah menjabat sebagai kepala sekolah berapa lama Pak? Alhamdulillah saya menjabat kepala sekolah sejak sudah 8 tahun yang lalu, tapi di sini memang baru 1 tahun ini. Alhamdulillah sudah lumayan lama nggih Pak, sudah 8 tahun. Ya, alhamdulillah. Ini ada 8 pertanyaan Pak yang akan saya ajukan kepada Pak Lastari. Langsung saja saya mulai nih Pak. Ya Pak, iya Pak. Untuk yang pertama yang ingin saya tahu, selama ini bagaimana Pak Lastari itu dapat mengidentifikasi mengenai kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Pak? Untuk mengidentifikasi antara dilema dan bujukan moral, seharusnya kita memerlukan pemahaman tentang nilai-nilai moral, tentang analisis kita tentang suatu kasus itu. Dilema etika terjadi ketika seseorang dihadapkan dengan 2 atau lebih pilihan mengenai konsekuensi, sehingga kita diharuskan memilih salah satu keputusan. Sedangkan bujukan moral itu bisa terjadi ketika seorang mengambil keputusan yang bisa menggunakan argumen moral. Jadi tidak hanya mengedepankan ego kita pribadi, tapi kita juga harus mengedepankan tentang prinsip moral itu. Oke. Baik, terima kasih nggih Pak. Jadi menurut Pak Lastari itu sebelumnya harus diperlukan identifikasi dulu mengenai apa itu dilema etika, kemudian bujukan moral, kemudian juga tidak hanya nanti mengedepankan ego saja, tetapi juga harus mengedepankan tentang prinsip moral seperti itu nggih Pak. Ya, betul sekali. Karena kalau kita tergesa-gesa mengambil keputusan, nanti bisa-bisa malah salah mengambil keputusan sehingga malah tidak menjadi damai tapi malah menjadi rame. Gitu. Betul sekali nggih. Terima kasih Pak. Langsung ke pertanyaan kedua. Selama ini menurut Pak Lastari bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Dalam hal ini saya selaku kepala sekolah menggunakan pendekatan sistematis. Tentunya yang pertama, saya mengumpulkan dulu informasi-informasi terkait kasus, kemudian mengumpulkan fakta-fakta relevan yang sesuai dengan apa yang terjadi. Yang kedua, saya juga mengidentifikasi nilai dan kepentingan yang terlibat atau pihak-pihak mana saja yang berdampak dari hasil keputusan saya tersebut. Sehingga saya tidak hanya menggunakan kemampuan logika saya, tetapi saya juga harus melihat sudut pandang dari hasil pemikiran orang lain, tetapi berdasarkan fakta dan informasi yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Oke, luar biasa sekali. Jadi Pak Lastari selaku kepala sekolah tentunya menggunakan pendekatan yang sistematis dulu, kemudian baru mengumpulkan informasi-informasi terkait kasus, ngapain nggih Pak? Ya, benar sekali. Untuk pertanyaan yang ketiga,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini, Pak? Ya, langkah-langkah yang biasa saya lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Yang pertama adalah saya mengumpulkan informasi yang relevan dari sumber yang dapat dipercaya. Kemudian kita identifikasi permasalahannya, dan masalah yang utamanya itu apa dari masalah yang terjadi pada saat itu. Kemudian mengundang orang-orang yang berhubungan atau yang terkait dan berkompeten untuk mengetahui betul tentang kasus yang saya tangani. Kemudian setelah semuanya ada, kita mendengarkan semua pendapat mereka dari kasus yang terjadi dan kita analisis, dan baru mengambil mana yang bermanfaat bagi kita dalam pengambilan keputusan itu dari opsi-opsi yang ada. Oke, baik. Jadi Pak Lastari akan mengambil beberapa langkah, seperti yang pertama mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Setelah terkumpul informasi, baru nanti jenengan mengidentifikasi permasalahannya, dan juga tetap melibatkan orang-orang yang berhubungan, gitu Pak. Terutama orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Karena dalam kasus ini kan masing-masing yang berkaitan itu kan merasa benar. Maka dari itu memang kita sulit untuk memutuskan, sehingga perlu masukan-masukan yang benar-benar itu terjadi, gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Alas. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Untuk ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Lastari anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Dalam mengambil keputusan yang mana kasusnya adalah berkaitan dengan dilema etika, saya menganggap bahwa efektivitas untuk memecahkan permasalahan tersebut yaitu dengan mengumpulkan dan memahami semua informasi dengan baik dan benar. Kemudian melibatkan orang-orang yang berkepentingan dan pemangku kebijakan, seperti ada guru-guru, ada kepala sekolah, ada teman-teman terdekat, dan orang-orang yang memang tahu persis tentang hal-hal tersebut, sehingga dapat membantu saya dalam mengambil keputusan, sehingga dapat saya ambil keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan satu pihak. Dapat saya simpulkan bahwa yang jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu yang pertama tentunya efektivitas untuk pemecahan masalahnya itu dulu, dan juga melibatkan pemangku-pemangku kebijakan seperti guru, kemudian kepala sekolah, rekan sejawat mungkin, atau rekan-rekan yang Bapak Ibu guru yang ada di sekolah panjenengan, sehingga jenengan dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan satu pihak. Betul sekali. Kalau memang masih kurang, bisa minta masukan dari atasan kita. Itu. Selanjutnya Pak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini Pak? Biasanya permasalahan yang muncul itu adalah di mana ketika kita mengambil keputusan, itu pasti ada yang namanya mendengarkan suara orang-orang yang memang berkepentingan dalam kasus tersebut. Jadi, pasti di sana terjadi perbedaan pendapat. Untuk menyatukan persepsi yang sama, kita betul-betul harus bisa menganalisis dulu nilai-nilai apa saja yang terlibat, siapa yang dilibatkan, sehingga pada akhirnya hal-hal yang dikhawatirkan tidak ada dalam pengambilan suatu keputusan. Ketika kita mau memutuskan suatu hal yang baik, pasti akan terjadi suatu ketidakpahaman dalam prosesnya, karena diselesaikan dengan cara musyawarah. Walaupun kendala itu pasti ada, pasti juga akan terselesaikan dengan baik nantinya. Yang menurut jenengan tantangan dalam pengambilan keputusan berarti tadi terutama itu ya Pak, tetap mendengarkan suara dari orang-orang yang berkepentingan dalam kasus itu pasti kemudian menganalisis, melihat dulu siapa yang terlibat, sehingga pada akhirnya hal-hal yang dikhawatirkan dalam pengambilan keputusan itu tidak terjadi, sehingga masalah juga terselesaikan dengan baik nantinya, seperti itu Pak. Selanjutnya, apakah jenengan memiliki sebuah itu Pak, jadwal
tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Anda biasanya, Pak Lastari itu biasanya langsung menyelesaikannya di tempat, atau mungkin Pak Las punya sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misal ada bentuk atau prosedurnya itu seperti apa Pak, sing biasanya jenengan jalankan? Ya, terima kasih. Memang dalam prosedurnya saya istilahnya belum punya, karena kasus-kasus seperti ini juga timbulnya istilahnya seketika atau tidak sering timbul lah. Maka biasanya saya melihat dulu apakah kasusnya itu sangat urgen atau tidak. Jika kasusnya urgen, hal yang sangat urgen sehingga memerlukan untuk segera diselesaikan saat itu juga, pasti saya secepatnya juga akan menyelesaikan kasus itu. Tetapi jika kasusnya tidak terlalu urgen, pasti saya akan menjadwalkan menyelesaikan kasus tersebut dengan memanggil orang-orang yang berhubungan langsung dan orang-orang yang berkompeten dalam membantu penyelesaian masalah ini agar tidak timbul masalah di akhirnya. Berarti tetap itu nggih Pak, melihat dulu nggih tentang urgen tidaknya suatu kasus itu, kemudian kalau memang kasusnya urgen ya harus segera ditangani dan diselesaikan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Lastari dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini Pak? Ya, dalam mempermudah saya dalam mengambil keputusan, saya pasti didampingi orang-orang yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan dan kepemikiran yang saya butuhkan. Di antaranya tadi disesuaikan dengan kasusnya. Kalau kasusnya berkaitan dengan etika atau moral yang sangat berat, misalnya dengan kasus pelanggaran hukum, pasti saya juga akan melibatkan orang-orang yang paham betul dengan hukum dalam penyelesaian masalah. Karena kalau kita melibatkan seseorang yang tidak paham, nanti akan malah mengacaukan masalah itu sendiri, malah menambah panjang urusannya gitu. Oke, terima kasih. Untuk pengambilan keputusan dalam kasus ini berarti biasanya jenengan untuk mempermudah, kalau kaitannya ini dengan kasus yang sangat berat, pasti jenengan melibatkan orang-orang yang tentunya paham dalam bidang hukum, ngaten nggih Pak ya. Kemudian ini Pak, pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Lastari petik dari pengalaman Pak Lastari selama mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya, terima kasih. Dari pengalaman pengambilan keputusan kasus dilema etika, saya belajar bahwa proses yang transparan itu sangat penting. Seperti kita ketika ada suatu permasalahan, tidak asal mengambil keputusan, harus mengumpulkan banyak informasi, banyak mengumpulkan bukti, dan tentunya melibatkan orang-orang yang memang berkompeten dalam kasus dilema etika tersebut. Dan juga melibatkan mengambil sumber-sumber dari orang yang terdekat dari orang yang terkena kasus itu, sehingga kita bisa mendapatkan masukan-masukan yang sesuai atau yang benar. Gitu. Tentunya transparan ini nggih yang paling penting nggih, yang seperti dengan bilang tadi bahwa proses ini harus transparan, kemudian mengambil sumber-sumber yang terdekat untuk agar diberi masukan-masukan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Ngeten nggih Pak. Nggih, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, jenengan sudah berkenan menjawab semuanya. Saya berterima kasih jenengan sudah memberikan waktu dan berkenan sharing pengalaman jenengan sebagai pemimpinan sekolah bagi saya. Nah, mudah-mudahan dari hasil sharing ini tadi Pak, jenengan sudah sharing dengan pengalaman jenengan, saya bisa mengambil sisi positifnya dan mengambil banyak pelajaran dari sharing-sharing ini tadi. Alhamdulillah sudah di penghujung waktu. Saya mohon izin ya Pak nggih. Semoga Pak Lastari senantiasa diberikan kesehatan. Saya mohon maaf apabila ada pertanyaan atau sudah menyita waktu Pak Lastari dalam kegiatan ini. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Las.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa Bu Pin? Ini pagi-pagi sudah datang ke tempat saya yang begini, tempat yang baru saja saya bertugas di sini Bu Pin. Nggih, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya Pak Warno nggih Pak. Iya, enggak apa-apa. Nggih, jadi maksud dari kedatangan saya ini Pak berkaitan dengan tugas CGP saya, yaitu tentang materi pengambilan keputusan dilema etika Pak. Nah, di tugas saya ini ada tugas untuk mewawancarai 2-3 pemimpin sekolah. Oke, Nah, di sini saya berkunjung ke Pak Warno dan ingin mewawancarai sekiranya nanti Pak Warno berkenan untuk sharing tentang apa yang ingin saya tanyakan nanti. Kurang Iya. lebihnya nanti ada sekitar 8 pertanyaan Pak. Oh iya. Terima kasih atas kedatangannya, kerawannya Bu. Jenengan rawuh ke sini, ini dianjurkan loh Bu, tidak ada apa-apa di sini. Saya kebetulan Bu, saya baru saja mendapat surat tugas di sini tanggal 18 Agustus kemarin. Ini baru seumuran jago Bu. Saya bertugas menjadi pimpinan di SD Negeri Megulung. Oleh sebab itu nanti kalau jawaban saya kurang mengena, karena kita sama-sama belajar, jenengan juga belajar, saya juga harus belajar mengetahui seluk-beluk dan menganalisis dulu apa-apa yang ada di SD sini dulu. Nggih. Baik Bu, monggo. Nggih, untuk mengefektifkan waktu langsung saja nggih Pak nggih. Iya. Nggih. Untuk pertanyaan yang pertama Pak yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana menurut Pak Warno itu dapat mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Gini Bu, tentu saja dalam hal ini saya itu harus menganalisis dulu Bu, karena saya orang baru di sini, baru 1 bulan di sini. Saya yang langkah pertama harus menganalisis, itu yang pertama. Yang kedua, kasus ini termasuk kasus apa? Apa kasus dilema etika, benar atau benar, salah atau salah? Nah, tentu saja yang pertama saya utamakan saya menganalisis dulu. Setelah itu, setelah saya menganalisis masalah tersebut, saya mempertimbangkan kepada teman-teman yang ada di satuan pendidikan ini, terutama Bapak Ibu guru yang ada di sini yang sudah lama, karena saya baru 1 bulan di sini Bu. Tuh, yang pertama saya menganalisis masalah tersebut. Ketika ada masalah, saya harus mengambil keputusan. Keputusan ini yang menjadi dilema itu begini Bu. Ini keputusan ini saya ambil, tetapi ini kaitannya kita ada 2 masalah yang saling berbenturan, tetapi saya harus mengambil keputusan itu dengan tepat dan cepat. Nah, contohnya seperti ini. Kebetulan kemarin siswa kelas 2 di SD Negeri Megulung ini anaknya kebetulan keluarga yang broken home. Terus anak tersebut itu ketika bermain kebetulan tidak sengaja, tetapi orang tuanya itu tidak terima istilah bahasa Jawanya. Nah, saya sebagai pimpinan dalam hal ini kan kemarin saya berembuk sama Bu Himah, wali kelas 2 itu, ada apa masalahnya Bu? Nah, saya kan harus menganalisis, oh ternyata dari 2 sisi ini ada keburukan, di sisi lain ada hal-hal yang harus kita ambil untuk memutuskan masalah tersebut. Ketika itu yang langkah saya yang pertama adalah menganalisis masalah tersebut, yang kedua saya bertanya dulu kepada guru kelas, yang ketiga saya home visit ke rumah si wali murid tersebut, si siswa tersebut. Nah, saya ketika home visit ke rumah itu ternyata keluarganya broken home. Ayah dan ibunya bercerai. Si siswa kelas 2 ini dia ikut mbahnya. Nah, mungkin saja kasih sayangnya masih kurang.
Oke, nggih. Terima kasih penjelasannya untuk pertanyaan saya yang pertama tadi nggih Pak. Jadi ketika ada kasus-kasus Pak Warno yang pertama tentunya melakukan analisis terlebih dahulu nggih Pak. Terus kemudian menentukan apakah dilematika itu benar versus benar atau benar versus salah. Kemudian dan mempertimbangkan juga dengan pendapat teman-teman yang sudah ada di sini, ngoten nggih Pak. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Pak Warno menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Iya. Yang pertama tadi langkah saya adalah menganalisis, yang kedua tadi saya mengadakan rapat dulu. Sebelum saya mengambil keputusan, saya adakan rapat kecil, walaupun rapat itu tidak formal. Saya mengumpulkan teman-teman. Saya anggap teman ini karena beliau-beliau masih seumuran dengan saya, dan ada guru senior itu namanya Bu Siti Muryani. Itu ketika itu beliau kan sudah lama di sini. Saya, Bu, bagaimana kalau saya mau mengambil sini, sisi positifnya seperti ini, sisi negatifnya seperti ini. Beliau-beliau itu humble. Bapak Ibu guru, terutama di yang Bapak Ibu guru muda yang dari P3K baru itu, beliau-beliau itu humble dan mau terbuka, Bu. Dia mau memberi saran, mau memberi masukan, dan menguatkan saya ketika saya mau mengambil keputusan bahwa keputusan ini saya ambil dan mereka bertanggung jawab untuk mengikutinya, untuk melaksanakan gitu. Itu termasuk rezeki nggih Pak, punya teman kerja yang seperti itu secara kebetulan itu masih seumuran dan adik kelas saya. Terus yang senior itu namanya Bu Siti Muryani, beliau pun guru yang bijaksana. Kebetulan beliau saya percaya untuk mengajar kelas 6. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Warno. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya jenengan lakukan selama ini, Pak? Prosedur saya tentang keputusan itu ya, mengambil keputusan. Yang pertama seperti tadi yang saya ucapkan pertama kali tadi, yang menganalisis masalah tersebut. Setelah saya menganalisis masalah ini berkaitan sensitif gak? Berkaitan dengan apa namanya, dapat menimbulkan masalah yang lebih besar lagi enggak? Nah, itu saya redam dengan cara yang pertama, saya masalah ini benar-benar ada enggak? Saya mencari konfirmasi dulu. Yang pertama tadi menganalisis, yang kedua mengkonfirmasi. Ini masalah ini kira-kira itu riskan enggak tentang akibat apa yang ditimbulkan. Yang kedua, yang selanjutnya, ketika saya sudah menganalisis, saya harus mengambil keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan ini, Bu, saya libatkan yang pertama stakeholder yang ada di satuan pendidikan sini. Di samping itu, saya juga ada apa namanya, komite sekolah. Ketika komite sekolah ini, beliau Pak Jamsir itu sudah berpuluh-puluh tahun menjadi komite sekolah di sini. Beliau sangat mendukung sekali apa yang ada, yang saya, visi saya ke depannya apa, yang saya pinginnya apa, beliau mendukung sekali. Tentang keputusan masalah itu, pertama tadi menganalisis, yang kedua betul tidak masalah itu, berarti saya konfirmasi dulu. Yang ketiga, selanjutnya saya berembuk kepada Dewan Guru. Setelah itu saya berpikir bahwa kalau saya mengambil keputusan ini untungnya apa, terus efek dari keputusan yang saya ambil itu nanti efek ke belakangnya apa, saya pikir. Tetapi ketika itu seorang pemimpin harus bisa mengambil risiko, terutama dengan konsekuensi-konsekuensi yang harus saya dapatkan dari hasil keputusan itu, gitu. Oke,
Luar biasa sekali ya Pak Warno. Saya dapat menangkap tentang penjelasannya Pak Warno tadi bahwa yang pertama itu tentunya harus menganalisis terlebih dahulu, kemudian mengkonfirmasi masalah tersebut itu termasuk masalah yang riskan atau tidak, kemudian melaksanakan rapat tentunya dengan pemangku kebijakan di sini ya Pak ya. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Warno anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ketika masalah itu efeknya jauh melebar ke ruang lingkup yang lebih besar, tentunya saya harus melibatkan tokoh-tokoh yang ada di desa ini, seperti tokoh masyarakat. Pak Jamsir pun beliau juga bertugas menjadi sekretaris desa di sini, berarti kan sudah tahu seluk-beluk karakter desa sini dan lingkungan yang ada di SD Negeri Pegulung ini yang pertama saya lakukan. Yang kedua selanjutnya adalah tidak lupa dengan tokoh agama, Bu. Berarti tokoh agama juga mencerahkan. Beliau itu kalau ada masalah berarti tempat curhat saya ketika saya ada masalah sebagai guru spiritual saya. Artinya di samping saya pendekatannya secara personal, persuasif, saya pun pendekatan sama Yang Maha Kuasa. Iya. Berarti itu dulu nggih Pak, dilihat dulu efeknya seberapa jauh, seberapa melebar kasus itu. Kemudian tak lupa dalam pengambilan keputusan juga harus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama juga, ngoten nggih Pak. Untuk pertanyaan yang kelima Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangan untuk mengambil keputusan ini yang pertama seperti contoh tadi pada saya temukan kasus di kelas 2 itu, karena keluarga broken home ya Bu, itu saya pas waktu itu berkunjung ke rumahnya si wali murid kelas 2 itu. Tantangan saya itu orang tuanya, Bu. Orang tuanya kalau saya lihat itu dia kasih sayangnya terhadap anaknya itu masih kurang. Mungkin dia sebagai tulang punggung keluarga mencari nafkah di keluarga tersebut. Itu yang pertama dari tantangan personal. Yang kedua, tantangan tentang dilema etika pengambil keputusan ini ketika dengan berbanding terbalik dengan batin saya. Seperti contoh, kalau saya mengambil keputusan ini nanti efeknya apa, terus keuntungan yang saya dapatkan dalam mengambil keputusan ini apa, terus efek negatifnya apa. Suatu ketika Bu, saya baru 1 bulan ini saya ada ketemu dipercayai kemarin dari Korwil untuk diajukan menjadi sekolah adiwiyata. Padahal saya di sini belum ada 1 minggu. Kemarin ditelepon sama Bu Anita dan Pak Jamin. Nah, ketika itu saya harus mengambil keputusan, saya terima nggak sekolah ini sebagai bakal calon sekolah adiwiyata. Kalau saya lihat mungkin dari sisi bangunannya, dari sisi tamannya, dari sisi perilaku gurunya dan perilaku anak-anaknya, di sini mungkin belum terbiasa, beda jauh dari sekolah saya asal dulu sebelumnya ya Bu. Nah, ketika itu saya harus mengambil keputusan, saya terima atau tidak. Pada waktu itu memang saya ragu Bu. Nah, setelah saya tahu apa manfaatnya, efek kedepannya, saya mengambil keputusan dengan cepat, walaupun saya tidak mengambil tidak mempertimbangkan dengan guru-guru lain, karena pada waktu itu seketika itu kan saya harus memberi jawaban ke Pak Jamin atau atasan saya lah. Setelah itu karena demi kebaikan dan demi kemajuan dari SD yang saya kampus ini, saya harus memutuskan dan memberi jawaban hari itu juga. Itu.
Nggih. Kebetulan jawaban saya ya siap Pak gitu. Walaupun apa istilahnya ya kita berbenah dari hal-hal yang terkecil dulu. Luar biasa sekali dari cerita Pak Warno ini, sangat inspiratif sekali loh Pak. Tantangan-tantangannya untuk masalah personal tadi ada yang berkaitan dengan orang tua, karena mungkin ada yang murid broken home yang seperti jenengan ceritakan tadi. Kemudian ada tantangan yang berbanding terbalik dengan batin panjenengan, memikirkan apa nanti efeknya, keuntungannya, kemudian kekurangannya apa, ngoten nggih Pak. Untuk pertanyaan yang keenam Pak, apakah Pak Warno ini memiliki sebuah jadwal tertentu untuk sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Apakah Pak Warno langsung bisa menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jika ada, bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak yang jenengan jalankan? Nah gini Bu, saya lihat dulu masalah ini nanti efeknya kemana atau apa akibat yang ditimbulkan masalah ini. Nah, kalau akibatnya masalah ini sangat dahsyat sekali, terutama efeknya ke depannya menimbulkan efek yang luar biasa. Pertama saya saya analisis dulu Bu. Yang selanjutnya setelah saya analisis masalah tersebut, saya kalau masalah ini saya musyawarahkan dulu ke Bapak Ibu guru yang ada di sini. Setelah saya rembuk, saya tidak langsung mengambil keputusan Bu. Saya berdoa dulu, semoga apa yang saya hadapi ini dapat terpecahkan. Nah, itu langkah-langkahnya. Ketika kalau masalah, misalkan masalah spontanitas berkaitan dengan siswa, kalau hal-hal itu yang masih kecil ya bisa langsung saya putuskan. Kalau prosedurnya untuk mengambil keputusan tersebut ya saya simpan dulu, terus saya telaah dulu, saya rapatkan ke Dewan Guru. Setelah mendapatkan timbal balik dari Dewan Guru dan mendapatkan usul alternatif pemecahan masalah dan usulan-usulan dari Bapak Ibu guru yang di sini, saya timbang-timbang dulu. Bagaimana kebaikannya, bagaimana keburukannya. Setelah saya timbang-timbang dulu, saya berdoa dan munajah istilahnya, berdekat diri kepada Yang Maha Kuasa. Setelah itu, setelah memantapkan diri saya, sudah mantap hati saya, kalau saya ambil keputusan ini berarti dengan sesuatu resiko yang ada, konsekuensi yang ada, harus saya terima. Gitu ya Pak. Jadi dilihat dulu nanti efeknya kemana. Jika efeknya besar, pasti jenengan akan menganalisis, tentunya terus melakukan rapat dengan teman-teman rekan guru di sini, ngoten nggih Pak. Untuk pertanyaan yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Warno dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus di 5 etika Pak? Yang pertama, kalau kasus tersebut di 5 etika yang saya hadapi, yang pertama terutama saya bersandar diri pada Yang Maha Kuasa, itu yang pertama kali. Yang kedua, mungkin ada teman, ada guru yang di sini yang saya anggap beliau senior dan mampu untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk bercakap-cakap dan mempertimbangkan masalah tersebut. Gitu. Itu. Tentunya teman senior nih Pak yang selalu kita ajak sharing, diskusi untuk kemudian bisa menjadi bahan pertimbangan kita dalam pengambilan keputusan. Teman sefrekuensi Bu, walaupun beliau katakanlah sudah senior, tapi tidak sefrekuensi dengan saya. Ya, sulit. Kesulitannya terlebih lagi kalau Bapak Ibu guru itu tidak bisa menjaga privasi. Nah, ini yang saya takutkan. Tetapi kalau kita ada teman
atau Bapak Ibu guru yang satu frekuensi, artinya di sini sama-sama untuk merubah menjadi hal yang kebaikan, itu yang saya ambil. Oke, siap. Sudah di pertanyaan terakhir ini Pak, pertanyaan terakhir yang saya ingin tanyakan. Dari semua hal yang telah jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang biasanya jenengan petik, dari pengalaman jenengan melalui pengambilan keputusan di 5 etika ini? Seorang pemimpin itu yang pertama harus bijaksana. Walaupun saya baru belajar, terhitung hari, itu saya ambil hikmah itu yang pertama, seorang pemimpin harus bijaksana. Yang kedua, pemimpin itu saya ibaratkan seperti samudra, Bu. Samudra itu air tawar, sungai masuk. Comberan, air comberan masuk. Terus air hujan masuk lah. Seorang pemimpin itu saya ibaratkan itu sebuah samudra, muaranya, walaupun kita diberi tugas yang banyak sekali, diberi masalah yang banyak sekali, kita terima. Tuh, yang pertama tadi bijaksana, yang kedua seorang pemimpin harus seperti samudra. Filosofi seorang pemimpin yang saya dapatkan itu, kalau saya belajar, saya masih belajar, itu harus mengikuti zaman. Seperti Bu Pipin itu kodrat zaman dan kodrat alam. Itu betul filsafat dari Bapak Menteri Pendidikan pertama kita, Ki Hajar Dewantara, itu pemimpin tadi sebagai seorang yang bijaksana, sebagai samudra, terus mengikuti zamannya. Zaman ini seperti generasi Z ini, seorang guru pun juga begitu, harus mengikuti tantangan masa depan dan mengikuti perkembangan zaman ini. Siap, luar biasa sekali ya Pak Warno. Tentunya pembelajaran yang dapat dipetik itu dengan mengibaratkan pemimpin itu harus seperti samudra. Pemimpin itu harus bijaksana sesuai dengan filosofi pemimpin Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru itu harus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketika kita mengambil keputusan, seorang pemimpin itu harus siap resiko yang harus dihadapi, walaupun resiko itu terkait dengan masa depan seorang pemimpin tersebut. Sehingga kalau kita tidak tidak pengen tantangan, cari aman, ya jangan jadi pemimpin, gitu Bu. Gitu. Kalau saya beratkan ya seperti itu. Saya niatkan, sudah saya wakafkan tenaga dan pikiran saya menjadi seorang pemimpin, walaupun pertama dulu saya tidak bercita-cita ingin jadi pemimpin di suatu satuan pendidikan, suatu instansi. Kebetulan karena ini mungkin sudah menjadi amanah bagi saya jalani dengan ikhlas. Mungkin dari Yang Maha Kuasa sudah mempercayai kepada saya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Warno, sharing yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan dari sharing kita ini tadi Pak Warno dapat memberikan saya banyak inspirasi, saya dapat mengambil sisi positifnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Warno sudah berkenan meluangkan waktu untuk berdiskusi sharing dengan saya. Saya mohon maaf Pak, saya juga mohon pamit apabila dalam kegiatan kita tadi kurang lebih 15 menit ini saya ada tutur kata atau pertanyaan yang kurang berkenan di hati Pak Warno. Saya mohon maaf ya Pak. Begitu juga saya Bu, jenengan sebagai tamu di sini, rawuh ke sini, diaturkan Bu. Tidak saya beri aturkan nopo-nopo nggih, karena situasi dan kondisi di sini. Mohon maaf dengan sangat. Terima kasih, saya izin pamit nih Pak Warno. Hati-hati di jalan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.